Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والذين لا يشهدون الزور باللغو مروا باللغو كراما والذين لا يشهدون إذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون تحية وسلاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ilahil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu lillah wassalamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala safwatil khalqihi khatima amyaihi wa rasulihi habibana wa nabiyyana Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in wa rahmatulillah wa maghfiratuhu littabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasalladi biwal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat Idul Fitri, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini menjadi wasilah untuk lebih dekatnya kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah melimpah ruah tersampaikan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tersampaikan untuk istri-istrinya, anak cucu keturunannya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, sampai kepada kita. Mudah-mudahan termasuk pengikutnya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa konsisten dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum saya meneruskan khutbah, tadi ada takbir setelah ruku, setelah intikal tidak diikuti dengan 5 takbir. Lupa itu milik senegara bangsa. Insya Allah tidak mengurangi kehusuan salat kita. Ya, karena itu ikhtilaf. Tidak pakai takbir pun tidak apa-apa sebenarnya. Jumlahnya juga berapa juga tidak menjadi masalah. Mohon maaf. Karena ya kalau sudah lupa mah hese artinya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Gema takbir sudah digaungkan sejak tadi malam atau sejak kita berangkat dari rumah ke tempat ini. Lafaz Allahu Akbar sudahkah tertanam di dalam setiap gerak kehidupan kita? Karena para ulama, bil khusus para al-mutasawwifun, para ulama ahli tasawuf memaknai lafaz Allahu Akbar itu yang pertama adalah tazkiyatul akidah, wa tazkiyatul ibadah, dan tazkiyatul nafsiyah. Dengan takbir, insya Allah akidah kita akan menjadi bersih, salimatul akidah,
tidak dibarengi dengan kemusyrikan. Dengan takbir, insya Allah ibadah kita juga akan bersih, menjadi ibadah yang sahihah, ibadah yang tidak mengada-ngada, yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan takbir itu bisa jadi akan menjadi tazkiyatun nafsiyah, menjadi menyucikan untuk jiwa kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para ulama sepakat mentakwilkan lafaz Allahu Akbar dengan wa kullu ma siwallahu asghar, bahwa selain Allah itu semuanya kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ibu, bapak yang baik, yang solih, yang solihah, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir dalam khutbah yang sangat singkat ini hanya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jarul Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah kitabnya yang berjudul Al-Adabul Afrad, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan insya Allah para ulama sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala amin amin amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya 'alal mimbar. Satu waktu Rasulullah naik ke atas mimbar, faqal, kemudian Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali Rasulullah sampaikan. Qila lahu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma kunta tasna'u hada, wahai Rasulullah, gerangan apa yang terjadi? Tiba-tiba engkau mengucapkan amin, amin, amin. Faqal, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, qala li Jibril, tadi telah berkata Jibril kepadaku, dan aku mengaminkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Coba kita bayangkan ungkapan malaikat yang termulia, yaitu malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh manusia mulia, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah rahimallahu anfa abdi au ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Malaikat Jibril berkata, celaka, hina seorang hamba yang telah dipertemukan dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Tetapi setelah Ramadan pergi dan berlalu, falam yughfar lahu, dosa-dosa belum termaafkan. Fakultu, kata Rasulullah, Rasulullah mengaminkannya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh
Allah telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena pada tahun ini saja tidak setiap orang bisa bertemu atau berjumpa dengan bulan Ramadan. Bisa jadi mungkin ada keluarga kita, atau mungkin ada tetangga kita dan sahabat atau teman-teman kita yang sudah mendahului kita karena dipanggil oleh Yang Maha Pencipta. Saya berharap mudah-mudahan, kenapa kita sudah berada di bulan Ramadan 1 bulan penuh, tapi kenapa kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan baik? Sehingga pada hari ini Ramadan pergi meninggalkan kita, dosa masih melekat pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Padahal seharusnya bulan Ramadan dijadikan sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena motivasi iman dan juga karena berharap penuh untuk mendapatkan balasan dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama bidambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Saya berharap mudah-mudahan semua hadirin wal hadirat, kaumul muslimin wal muslimat, ibu, bapak yang baik, yang saleh, yang salihah, yang saya cintai karena Allah, semuanya menjadikan Ramadan pada tahun ini adalah sebagai media untuk membebaskan dosa-dosa kita. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau kita sudah berada di bulan Ramadan 1 bulan penuh, tapi dosa-dosa masih melekat dengan diri kita semuanya? Saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan pernah khawatir, karena selama Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, selama itu pula lah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan jangan pernah khawatir, seberapa banyak dosa-dosa yang kita pernah lakukan, insya Allah Allah akan senantiasa menghamparkan maghfirahnya untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya, asal dengan satu syarat, taubatan nasuha. Bukankah di dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kecuali orang-orang yang masih beriman, kecuali orang-orang yang selalu amila amalan salihah, berbuat untuk kebajikan, beramal salih. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua kesalahan, semua dosa itu akan digantikan dengan hasanat, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Di dalam ayat lain Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirimu sendiri, saya merasakan ayat ini adalah ayat yang paling indah. Saya merasakan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling berkesan. Kenapa? Karena ayat ini terangkai dari huruf ke huruf menjadi kata, dan kata dirangkai dengan kata itu menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah ayat. Tapi coba kita perhatikan dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir, dari kata yang pertama sampai kata yang terakhir, itu semuanya mengandung kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita sebagai umatnya atau sebagai makhluknya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, mari kita renungkan ayat ini. Kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai orang-orang yang melampaui batas ala anfusihim, terhadap dirimu sendiri. Allah masih mau menyapa, mengingatkan kita dengan bahasa yang paling lembut, dan juga kelembutan itu di dalamnya ada kasih sayang dan cintanya Allah. Padahal kita adalah para pendosa, padahal kita adalah para pelaku kemaksiatan, tapi kenapa Allah masih mau menyeru kita dengan bahasa yang sangat lembut? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tidak lantas mengatakan kepada kita, wahai pendosa, wahai pelaku kemaksiatan. Wallahi, saudaraku, Allah tidak mengatakan itu. Tapi Allah dengan kelembutan dan kasih sayangnya, Allah dengan kasih dan cintanya masih mau menyeru kita, masih mau menyapa kita dengan bahasa yang sangat indah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kemudian kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dengan rahmatnya, kasih sayang Allah. Bayangkan, saudaraku, kita yang salah, kita yang sering lalai, kita para pendosa, dan kadang-kadang kita berbuat kemaksiatan. Kadang-kadang kita memusuhi Allah. Tapi kenapa Allah masih berharap kepada kita? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa berputus asa untuk mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Berapa dosa yang akan Allah ampuni? 10, 20, 1000, 2000. Ternyata kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semuanya akan Allah ampuni. Innallaha ghafurur rahim.
Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah ada keinginan dari kita semuanya untuk menyudahi, untuk memutuskan segala dosa yang biasa kita lakukan? Saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan kita tunda. Bersegera kita untuk mendapatkan ampunannya. Bersegera kita untuk mendapatkan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Ketahuilah, wallah, bahwa panggilan Allah, bersegeralah, ini bermakna Allah masih menunggu kita. Allah masih menunggu kita. Wasari'u, Allah masih menunggu kita. Menunggu untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Padahal kita adalah para pendosa. Kemudian Allah juga masih memberikan motivasi kita. Allah masih memberikan stimulus kepada kita, daya tarik supaya kita ini bersegera untuk mendapatkan maghfirahnya, ampunannya dari Allah. Dan yang menjadi daya tariknya bukan sesuatu yang tidak ada harganya di dunia. Karena dunia ini nggak ada harganya. Dunia kadang-kadang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai senda gurau dan permainan. Salah satu contoh, misalkan ada orang yang paling terkaya di dunia, semuanya terbatas, jumlah uangnya terbatas, kekayaan sawahnya, ladangnya, rumah mewahnya, bahkan kendaraan mewahnya juga terbatas. Makanya Allah tidak membuatkan itu sebagai stimulan, sebagai motivasi untuk bersegera kita untuk mendapatkan maghfirahnya. Tapi kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Tidak tanggung-tanggung. Allah memberikan kabar kepada kita bahwa daya tarik itu, katakanlah bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang yang bertakwa itu? Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang wasari'u ila magfiratin min rabbikum, adalah orang-orang yang senantiasa bersegera untuk mendapatkan ampunannya. Selama suatu bulan kita berpuasa untuk apa? Kalau bukan untuk menjadi seorang yang bertakwa. Karena Allah berharap la'allakum tattaqun. Allah mengharap kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqi. Allahu akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini ada yang tahu sampai usia kapan usia kita berakhir. Siapa yang tahu sampai kapan usia kita ini berakhir? Ingat bahwa kita akan mati. Allah di dalam surat Luqman di ayat terakhir, wa ma tadri nafsum mada taksibu godan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu secara pasti apa yang akan kita besok perbuat. Walaupun kita pada hari ini punya rencana akan melakukan ini, melakukan itu, akan ke sana, akan ke sini, tapi nggak ada yang persis tahu kapan kita ini akan melakukan apa besok. Bahkan kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu secara pasti di bumi mana kita akan mati. Apakah di tempat tidur, di kampung, di kasur kita yang empuk, atau kita akan mati di jalan, atau mungkin Allah akan mematikan kita ketika kita rukuk, ketika kita sujud, ketika kita berpuasa, ketika kita membayarkan zakat, ketika kita beriktikaf. Tidak ada yang tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini hanya sebentar. Hidup di dunia ini sebentar. Tapi sebentarnya kita hidup di dunia ini akan sangat menentukan perjalanan yang sangat-sangat panjang nanti di akhirat. Saya ulangi, sebenarnya kita hidup di dunia ini akan sangat menentukan perjalanan yang sangat-sangat panjang nanti di akhirat. Oleh sebab itu berbanyaklah amal. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku, sujud, sembahlah Tuhanmu, waf'alul khair, dan perbanyaklah amal-amal kebaikan, la'alakum tuflihun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bahagia. Ingat, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana sahabat Ali radhiyallahu an karamallahu wajh dalam sebuah asar yang mengatakan kepada kita, irtahalatid dunya mubmira wa irtahalatil akhirah muqbila wa likulli wahidatin minha banun kunu min abana'il akhirah waqlat wala takunu min abana'id dunya fa inal yawma amalun wala hisabun wa godan hisabun wala amal. Sayyidina Ali karamallahu wajah radhiyallahu an mengatakan kepada kita, dunia ini semakin hari akan semakin jauh dengan kita. Bahkan dunia itu nantinya akan meninggalkan kita. Akhirat, kata Sayyidina Ali, semakin hari akhirat semakin hari akan semakin mendekat dan bahkan akan menjemput kita. Kunu min abana'il khairah, kata Sayyidina Ali,
Jadilah kalian menjadi budak-budak akhirat. Sebelumnya Sayyidina Ali mengatakan, walikuli wahidatin minha banun. Di antara keduanya, dunia dan akhirat itu punya budak. Maka kata Sayyidina Ali, kunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian menjadi budak-budak akhirat. Wala takunu min abna'i dunya. Jangan sekali-kali untuk menjadi budak dunia. Karena kata Sayyidina Ali, fa inal yauma amalun wala hisabun. Sungguh apa yang terjadi hari ini adalah kita hanya untuk beramal. Wala hisabun, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan kita tidak menjadi budak-budak dunia. Apalagi mungkin kita menjadi orang-orang yang terjangkiti, yang disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad tahun yang lalu, bahwa nanti di akhir zaman umatku akan terjangkiti dengan satu penyakit. Rasulullah, para sahabat bertanya, gerangan apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa qahriyatul maut. Hubbud dunya wa qahriyatul maut adalah cintanya kita kepada dunia. Begitu kita cintanya dan begitu takutnya kita menghadapi kematian. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah sengaja begitu indah. Di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan kepada kita, Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harz. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dibuatnya indah segala sesuatu yang kita cintai minan nisa, dari perempuan-perempuan atau dari pasangan hidup kita, wal banin, dari anak-anak, wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah, dari kekayaan yang kita tumpuk-tumpuk dari emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'am, dari pertanian, dari sawah, dari peternakan, bahkan wal hadz, dari kuda tunggangan atau mobil-mobil mewah. Kata Allah, dzalika mata'ul hayat dunya, bahwa itu adalah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Allah adalah sebaik-baiknya tempat kita kembali. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal karena di dunia kita tidak banyak beramal. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak disebut atau disitir dalam surat Al-Mu'minun. Ketika Allah mengatakan dunia ini sangat sebentar. Qala kam labistum fil ardi adadas sinin. Qalu labisna yauma ba'da aw yaum fas'al adin. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, berapa tahunkah kita akan hidup di dunia ini? Kemudian mereka menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami hidup di dunia itu hanya sehari atau setengah hari. Fas'alil adin. Maka bertanyalah kepada yang menghitungnya. Maka Allah langsung menjawab, qala illa bistum illa qalila. Bahwa kamu hidup di dunia itu hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Sekiranya kalian ingin mengerti dan lebih mengetahui. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Kata Allah masih di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhum
hatta idza hadahumun maut qala rabbirji'un. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang meronta-ronta. Jangan sampai kita menjadi orang yang meronta-ronta, berjerit-jerit, minta dikembalikan. Irji'un. Kita ingin dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya kembalikan ke dunia. Ya Allah, saya kembalikan ke dunia. Ya Allah, la'ali amalu. La'ali amalu amalan fima taraktu. Kami akan berbuat amal soleh ya Allah sebanyak-banyaknya ya Allah yang selama ini fima taraktu saya lupakan. Tapi apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Allah menolaknya. Karena jeritan itu hanya waqailuha, hanya omong kosong, karena sudah tidak mungkin. Wa mi waraihim barzahun, karena pada waktu itu di depan kita, di belakang kita, kanan, kiri, atas, bawah kita sudah dibatasi dengan barzahun. Kita sudah berada di alam barzah. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kita sampailah di hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Itulah yang pertama dari malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, celaka. Hina seorang hamba dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan hari ini pergi, dosa-dosa masih melekat dengan kita. Yang kedua, di dalam hadis itu, rogima anfu abdi au ba'uda, kata Allah, kata malaikat Jibril, ya, celaka. Hina seorang hamba di dunia ini, dia masih memiliki kedua orang tua, au ihdahuma, atau masih ada salah seorangnya masih hidup. Perhatikan baik-baik. Kata malaikat Jibril, adalah orang yang di dunia masih mempunyai kedua orang tua, atau ihdahum au idahuma, salah satunya masih hidup. Tapi kata malaikat Jibril, lam yudkhilhul jannah, tapi kedua orang tuanya tidak dijadikan sebagai kunci untuk mendapatkan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sering beramal dengan banyak-banyak amal ibadah, ujung-ujungnya kita berharap bahwa ridho Allah, yaitu surganya, kita raih. Tapi kenapa ada kunci surga yang mendapatkan, ada kuncinya untuk mendapatkan surganya Allah di rumah kita, yaitu kedua orang tua kita, itu tidak pernah kita gunakan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Nabi yang bernama Abi Darda, an Abi Darda qala, beliau berkata, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Abu Darda pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 9 nasihat. Dan di antara satu nasihatnya, wa'ati' walidaika wa in amaraka fatuhriju min dunyaka fahruj lahum. Kata Rasulullah menasihati Abu Darda, taatlah kepada kedua orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, apalagi masih hidup. Dan seandainya wa in amaraka,
antahruju min dunyaka fahrujlahuma. Kedua orang tua kita meminta harta kita sekalipun atau dunia kita, maka fahrujlahuma, berikanlah demi untuk keduanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah berbuat banyak, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wallah, itu tidak akan menebus semua kebaikan kedua orang tua kita. Diceritakan ada sahabat Nabi, ada bapaknya yang mengambil harta. Salah sebentar lagi, tanggung hati sebentar. Ya. Tapi tidak sepengetahuan dan seizin darinya. Kemudian sahabat itu dipanggil, bapaknya dipanggil oleh Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ditanya, ya benar nggak kamu ini mengambil harta anakmu tanpa sepengetahuan dan izin? Apa yang dikatakan oleh bapaknya? Betul, saya dulu bekerja untukku dan untuk anakku. Ya Rasulullah, saya dulu menyiapkan makanan untukku dan anak-anakku. Kadang saya tidak makan, tapi aku tetap menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Tapi sekarang dia bekerja untuk hanya dirinya. Dia menyiapkan makanan untuk juga dirinya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada pemuda tadi? Anta wa maluk li abik. Anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu adalah milik bapamu. Kamu dan hartamu adalah milik bapamu. Jadi kalau bapamu mengambil hartamu, itu bukan mengambil milikmu. Masyarul muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu baru dua, dan insya Allah karena kita sudah siap. Ya, insya Allah lain kesempatan kita bisa berjumpa di majelis yang lain. Tapi mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon maaf nanti kalau saya agak sisipkan di dalam doa itu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena sampai saat ini teman-teman kita, saudara-saudara seakidah kita, jangankan mendapatkan cicipan makanan, mendapatkan makanan untuk hari itu pun susah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina wa akhirina wa radiyallahu anhu. Tabarakta an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Khasatan fi Gaza wa fi Suriah wa fi kulli zamani wa fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Filistin. Allahumma sabit imanahum. Allahumma sabit imanahum. Allahumma sabit imanahum. Wa anzilis sakinata ala qulubihim. Wa anzilis sakinata ala qulubihim. Wa wahid sufufahum. Wa wahid sufufahum. Allahumma taqabbal minhum syuhada. Wasfi' minhumul marda wal jarha. Allahumma kullahum
wa la takun alaihim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Wahdina wa najina anil qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub faqad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathiqillahumma rabitataha wa adimudaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yahmu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bi ma'rifatik wa ahyiha bi ma'rifatik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum in uridu ilal islah mastata'tum. Al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Bah, sorry.